Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas hasil liga kemarin. Banyak kejutan, mungkin dari Serie A tuh. Terus dari Liga Inggris ya nggak ada yang cukup spesial. Dari Liga Spanyol juga sama. Tapi sebelumnya kita ngomongin timnas dulu deh. Timnas minggu ini akan main ya untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Timnas akan bertandang ke dua negara. Yang pertama itu ke Bahrain dan yang kedua itu ke Cina ya. Yang ke Bahrain nanti tanggal 10, sementara untuk melawan Cinanya nanti tanggal 15-nya kalau nggak salah. Berselang 5 hari lah. Ya, Sintayong memanggil 27 pemain untuk melakukan laga ini, dan yang dipanggil itu di lini belakang yang kembali dipanggil ya. Itu ada si Jordi Amat, terus siapa lagi ya yang kembali dipanggil tuh. Pokoknya yang nggak dipanggil itu si Justin Hubner ya, karena dia cedera. Terus Sayuri bersaudara tuh nggak dipanggil juga gitu. Dari kiper itu 3, ada si Nadeo, Martin Paz, dan Hernando Ari ya. Terus lini belakang cukup komplit, minus si Hubner aja gitu. Terus di lini tengah juga komplit ya. Di lini depan nih ada kejutan, ya itu bukan kejutan sih, tidak dipanggilnya si Ramadan Sananta. Jadi sementara si Hoki itu dipanggil sih. Itu bukan kejutan tapi agak aneh aja ya, kalau kebanyakan kita itu menurut saya aneh gitu. Si Hoki kenapa dipanggil terus gitu. Karena dia tidak cukup perform, tapi secara usia dia mungkin paling muda ya di lini depan tuh. Yaitu dari timnasnya ya, semoga timnas bisa meraih hasil maksimal gitu di 2 partai tandang ini. Ya minimal mereka dapat 1 poin lah gitu. Dapat 2 poin gitu. Bisa menahan imbang Bahrain dan Cina gitu. Bahrain ini cukup berat juga ya, karena kemarin mereka bisa menang juga melawan Australia. Tapi kita juga pernah mengalahkan Bahrain ya di sini di GBK. Waktu itu 2-1, golnya Budi Sudarsono sama BP. Dan kita juga pernah kalah gede gitu di Bahrain sampai ya ini masa kelam lah, sampai 10 gol tuh tanpa balas. Itu dari timnas. Kita ngomongin ke Liga Spanyol dulu deh. Liga Spanyol ada Madrid yang menang 2-0 lawan Villarreal ya. Itu gol dicetak oleh si Valverde dari luar kotak penalti. Itu golnya Valverde banget lah gitu. Ya Madrid agak kesulitan juga sih untuk mencetak gol tambahan. Mereka bisa mencetak gol tambahannya itu lewat si Vini Junior ya. Ada peluang beberapa tuh dari Mbappe, si Vini nggak ada yang jadi gol gitu. Bellingham bahkan. Ya Villarreal juga memberikan perlawanan yang sangat sengit gitu lah. Ya itu Madrid, ya Madrid tetap Madrid ya. Mereka bermain dengan bintang-bintangnya, tapi kerjasamanya agak agak nggak kelihatan gitu. Apalagi Vinicius sama Mbappe itu egonya kelihatan banget. Ada saat momen bola harusnya dioper ke Mbappe tapi enggak, bola harusnya dioper ke Vini tapi enggak. Itu ada momen-momen itulah, kelihatan banget gitu lah. Nah itu Madrid. Terus ada Barca yang kembali menang dengan 3 gol tanpa balas tuh. Mereka menang melawan Alaves dan 3-3-nya gol diborong sama si Lewandowski ya. Harusnya 4 mungkin, karena ada 1 yang dianulir juga. Ya, kalau melihat si Lewandowski ini di bawah si Hansi Flick seperti dilahirkan kembali ya. Dia finishingnya jadi oke banget gitu. Yang sempat hilang di era Sapi di musim kedua, itu Lewandowski sepertinya udah habis gitu. Tapi ternyata dia bisa kembali ke performa terbaiknya setelah ditangani mantan pelatihnya di Munchen gitu, Hansi Flick. Ya, inilah yang bagus untuk Barca. Mereka sekarang memimpin dengan selisih 3 poin ya, dengan Real Madrid gitu. Barca itu 24 poin kalau nggak salah, Madrid 21 poin. Barca baru sekali kalah. Itu dari Liga Spanyol. Terus kita ke Liga Italia deh. Liga Italia ada kejutan, ya cukup kejutan mungkin, karena Cagliari bisa menahan imbang Juventus di kandangnya gitu. Ya Juventus bermain dengan 10 orang itu di sampai menit 89 kalau nggak salah, karena ada 1 kartu merah ya. Ya Juventus sangat kesulitan walaupun peluangnya sangat banyak gitu. Mereka hanya bisa mencetak gol penalti itu lewat Vlahovic beberapa peluang nggak jadi gol karena memang penampilan kipernya tuh lagi bagus gitu, kiper Cagliari-nya. Dan Cagliari juga mencetak gol lewat si Marin melalui titik penalti juga.
Dan satu pemain yang di kartu merah itu si Consensao ya. Ya itulah namanya agak sedikit susah tuh. Nah itu dari Juve 1-1, terus ada Napoli yang akhirnya bisa menang lawan Como setelah beberapa puluh tahun ya. Napoli menang 3-1 itu lewat gol si Lukaku, terus ada mantan pemain MU tuh McTominay, sama satu lagi golnya lewat si David Neres. Itulah yang bagus untuk Napoli, mereka sekarang memimpin klasemen dengan selisih 4 angka dari Juventus. Terus ada Inter yang menang susah payah tuh lawan Torino. Ya Torino bermain dengan 10 orang di menit berapa ya? Menit ke-20 kalau nggak salah. Ya, gol Inter tiga-tiganya diborong sama si Marcus Thuram yang mencetak hat-trick pertamanya tuh. Tapi sebelumnya dia juga mencetak 4 gol ya. Si Marcus Thuram itu golnya ada 2 gol itu situasinya mirip lah, gol headingan sama salah satunya lewat tendangannya. Itu Inter 3-2 yang susah payah menurut saya. Kalau Torino itu bermainnya masih komplit, kayaknya dia bisa menahan imbang deh gitu, minimal gitu Inter. Terus ada AS Roma dari draw 1-1 ya, itu lawan Monza. Ya Roma sedang tidak baik-baik saja ternyata. Terus ada Milan yang kalah 2-1 sama Fiorentina. Milan sangat jelek kembali nih permainannya, sangat jelek lagi permainannya. Setelah kemarin di Liga Champions kalah, sekarang di Liga juga kalah gitu sama Fiorentina lagi. Dan itu satu golnya itu sakit banget tuh, lewat mantan pemainnya si Yacine Adli yang tidak kepakai ya di Milan, tapi di Fiorentina dia menunjukkan performa yang baik gitu. Dia sangat berkontribusi gitu. Sempat mencetak gol juga di penampilannya yang sebelumnya dan kembali mencetak gol ke mantan timnya. Tapi dalam pertandingan ini serunya itu apa? Serunya itu De Gea ya. Dia berhasil menyelamatkan gawangnya dari 2 penalti Milan. Dan yang anehnya itu penalti Milan tuh sebenarnya eksekutor utamanya itu Pulisic ya. Tapi kenapa di situasi di lapangannya itu malah diambil sama si Theo dan si Tammy Abraham. Itu mereka bukan harinya tuh. Golnya tendangannya bisa diselamatkan sama si De Gea. Dan ya kelihatan ini pelatih nggak punya power gitu. Harusnya begitu ditunjuk penalti itu oleh Pulisic harus ditetapkan tetap Pulisic gitu. Tapi kenapa situasinya terjadi seperti ini? Yaitu Milan yang bermain sangat buruk, mereka kalah 2-1. Dan ya kedepannya mungkin bakal kayak gini terus nih. Melihat pelatihnya kayak gini mah ya Milan. Terus kita ke Liga Inggris deh. Liga Inggris ada MU yang ditahan imbang sama Aston Villa 0-0. Tapi saya nonton pertandingan ini ya, cukup seru sih. Ada jual beli serangan, bahkan ada beberapa save dari si Emi Martinez juga yang cukup oke gitu. Dan si Onana juga ya. Ya ini hasil yang mungkin disebut bagus enggak, disebut buruk juga enggak gitu ya, biasa-biasa lah dari MU. Terus ada Chelsea juga yang kembali ditahan imbang sama Forest ya. Forest bermain cukup bagus dan cukup apik. Mereka bermain dengan 10 orang juga nih di menit berapa ya? Di menit 70-an kalau nggak salah. Ya ditahan imbang 1-1 ya, hasil yang cukup jelek buat Chelsea karena mereka harusnya sih bisa meraih poin penuh ya. Apalagi bermain di kandangnya gitu. Terus ada Liverpool yang kembali menang. Nah ini Liverpool sangat menjanjikan sih permainannya. Meskipun secara skor itu 1-1, tapi Liverpool sangat kelihatan permainannya sangat oke lah. Transisinya bagus gitu. Terus decision makingnya juga bagus. Jadi pemain juga semuanya step up gitu. Menunjukkan penampilan terbaiknya. Bahkan di back kiri kemarin bukan si Andrew Robertson ya yang dipasang itu, si Mikas. Dia juga menampilkan permainan terbaiknya gitu. Tapi ada satu mungkin yang menjadi korban di pertandingan ini, si Alisson cedera ya kemarin. Yaitu Liverpool ya, menurut saya calon kuat ini Liverpool karena permainannya stabil. Secara permainan stabil meskipun sempat kalah sama Forest, tapi secara permainan ini meningkat terus gitu. Ya mungkin tahun ini bakal jadi tahunnya Liverpool gitu. Terus ada City yang menang susah payah tuh. Mereka menang 3-2 lawan Fulham. Sempat tertinggal 1-0 terus disamain sama Kovacic ya. Kovacic mencetak brace di sini, situasinya sama golnya seperti itu, dan mereka mencetak gol terakhir itu lewat si Jeremy Doku ya. Lupa lagi saya. Pemain sayapnya Jeremy Doku. Dan ya ini hasil yang bagus juga buat City, bermain tanpa pemain andalannya, bermain susah tapi mereka tetap meraih hasil maksimal gitu lah.
Terus kita ke Arsenal. Nah, saya nonton juga pertandingan ini ya. Arsenal itu bermain cukup oke, tapi di babak kedua ya mereka agak kesulitan juga sih. Di babak pertama sempat tertinggal juga lewat golnya siapa ya kemarin Soton tuh lupa lagi saya lah. Pokoknya sempat tertinggal 1 gol Arsenal tuh, terus menyamakan kedudukan lewat Kai Havertz, dan mereka berhasil menang lewat golnya si Martinelli sama si Saka ya di babak kedua. Itu permainannya agak sedikit kesulitan Arsenal, tapi setelah si Martinelli sama si Trossard masuk, itu kembali berubah menjadi lebih baik, dan ya situasi golnya itu cukup bagus lah, terutama gol yang keduanya tuh lewat si Martinelli. Meskipun itu gol sempat ada kejadian lama tuh di proses gol itu, karena untuk melihat VAR, dan ya agak sulit juga menarik garis offside-nya, dan akhirnya gol itu diputuskan sah karena si Martinelli berdiri onside gitu. Dan gol yang ketiganya itu dari si Saka cukup keren lah gitu. Nah itu dari Arsenal, ini hasil yang bagus juga buat Arsenal. Mereka menunjukkan kedewasaan lah gitu. Tidak memaksakan bermain bagus, tapi mereka memaksakan harus meraih poin maksimal. Nah itu paling dari Liga Inggrisnya, dan Liga Spanyol dan Italia paling segitu. Nanti setelah ini mungkin libur dulu Liga karena ada FIFA Matchday dan 2 minggu ya. Paling setelah itu ada lagi. Segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.